Pada video tutorial kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya menghosting aplikasi website kita yang sudah kita buat di lokal. Video ini cocok buat teman-teman yang sebelumnya sudah belajar basic web programming ya, HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan ingin aplikasi website yang di lokal itu bisa diakses secara online. Jadi kita akan menggunakan yang namanya Infinity Free. Ini bisa teman-teman akses di infinityfree.net. Nah, ini adalah layanan hosting gratis ya. Tapi memang ini sangat terbatas, baik secara apapun ya. Ini ukurannya terbatas, ini hanya sekitar 5 GB dan kecepatannya pun tidak secepat layanan berbayar. Oke, kalau untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan Infinity Free, bisa sign up terlebih dahulu. Nanti setelah sign up, teman-teman perlu melakukan verifikasi email. Dan setelah verifikasi email, nanti teman-teman akan bisa langsung masuk ke dashboardnya Infinity Free. Baik, ini saya login terlebih dahulu. Setelah teman-teman berhasil login, ini adalah tampilan dari dashboard Infinity Free ya. Setelah teman-teman berhasil verifikasi email ataupun setelah berhasil login, ini adalah tampilan dashboardnya gitu. Nah, yang perlu pertama kali kita lakukan itu adalah untuk membuat akun terlebih dahulu. Dan ini terbatas hanya bisa 3 akun ya, untuk masing-masing email. Nah, untuk pembuatan akun, pertama kita akan diminta untuk nama domain terlebih dahulu. Nah, ini itu ada 2 pilihan. Kita bisa custom domain. Jadi misalkan teman-teman ingin mengcustom nama domainnya, tapi ini kita lewati terlebih dahulu, mungkin di video lain. Kita akan mudahnya menggunakan subdomain yang sudah disediakan oleh Infinity Free. Jadi kita akan menggunakan domain extension, misalkan abc.com. Kemudian misalkan kita masukkan aplikasi PHP. .abc.com. Oke, kita cek. Oke, kita bisa menggunakan domain aplikasi php.abc.com. Selanjutnya kita perlu mengisi akun password, diisi sesuai kebutuhan, kemudian kita buat akun. Ini kita bisa langsung mengakses control panel-nya. Dan ini adalah approval ya. Sebelum kita masuk ke cPanel, ada approval. Ini hanya untuk approval email ya, untuk perubahan status ataupun misalkan ada penawaran ya. Nah, kita sudah masuk ke dashboard cPanel. Dan kalau kita lihat ini di sini terbatas ya, ukuran size-nya itu hanya sekitar 5 GB. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini layanannya cukup terbatas dibandingkan dengan cPanel berbayar. Kalau misalnya teman-teman baru melihat cPanel kali ini adalah kurang lebih tampilan cPanel yang biasa digunakan kalau misalkan untuk pengaturan aplikasi website. Hanya saja ini layanannya tidak sebanyak yang berbayar. Tapi ini cukup kalau misalkan kita ingin menghosting aplikasi website kita, setidaknya ini kita bisa menggunakan database dan kita bisa mengatur file-file di dalam direktori aplikasi kita. Baik, kita coba untuk mengakses database terlebih dahulu. Jadi kita perlu membuat database baru. Di sini sudah buat database baru. Nantinya kita perlu menggunakan username ini dan password untuk dimasukkan ke dalam konfigurasi database kita. Database kita lewatkan, kita masuk ke control panel. Kemudian kita buka file manager. Untuk mengunggah file aplikasi website kita, jadi tidak diletakkan di dalam sini. Jadi ada keterangan do not upload files here. Tapi kita unggah
aplikasi website kita di sini, di dalam htdocs. Namun sebelumnya ini index2.html bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengunggah melalui tombol di pojok kiri bawah, upload file. Oke, kita sudah berhasil mengupload aplikasi website kita. Nah, ini memang saya buat sederhana, hanya beberapa file saja. Ini ada halaman index dan dashboard biasa, kemudian halaman login logout. Selanjutnya ada proses login dan register. Kemudian db.php ini adalah file konfigurasi database-nya. Nah, sebelum kita coba tes aplikasi website kita, ini kita coba konfigurasi terlebih dahulu untuk database-nya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Jadi kita buka database dari cPanel, kemudian gunakan username-nya disesuaikan dengan yang ada di sini. User database-nya, kemudian password database-nya kita bisa melihat di akun. Jadi kembali ke dashboard Infinity Free, kemudian akun, kemudian kita pilih akun kita, kemudian passwordnya di copy. Ini di go dulu. Selanjutnya sesuaikan nama database. Dan yang terakhir, sesuaikan nama hostname ya. Oke. Selanjutnya kita save. Dan kita coba untuk mengakses website kita. Ini bisa kita lihat aplikasi kita sudah online, kemudian ini kita bisa melakukan login dan register. Masukkan nama, email, password. Ya, pendaftaran berhasil. Kita coba cek di database. Datanya masuk. Dan kalau misalkan kita login, oke, kalau misalkan kita coba login, nah kita berhasil login. Lebih seperti itu cara untuk menghosting aplikasi website ya. Dan kita menggunakan di sini kita menggunakan Infinity Free. Namun sebenarnya banyak layanan hosting baik yang berbayar maupun gratis secara online ya. Jadi banyak, ini hanya salah satu opsi saja, dan ini menurut saya kalau misalkan teman-teman untuk mengupload atau menghosting aplikasi mandiri teman-teman itu bisa menggunakan Infinity Free, karena di sini kita bisa mendapatkan akses ke database ya. Kecuali kalau memang aplikasi teman-teman itu statis, hanya HTML, CSS, JavaScript tanpa menggunakan database, tentunya tidak harus menggunakan Infinity Free, bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti itu. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.